Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Di kesempatan pagi setengah siang ini, Allah masih sayang sama kita. Allah masih cinta sama kita, sehingga kecintaan itu mampu mengalahkan murkanya. Padahal kita setiap hari dan setiap saat bermaksiat kepadanya. Tapi Allah Ta'ala masih menunjukkan rahmat, cinta dan sayangnya kepada kita, sehingga beberapa kenikmatan masih ibu-ibu rasakan, nikmati ya, dengan kenikmatan yang tidak ada putusnya. Termasuk di antara nikmat itu adalah ibu-ibu dipertemukan oleh teman-teman yang baik. Ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan teman-teman yang beriman. Karena jujur, kita ini hidup di permukaan bumi tidak bisa melakukan dengan sendirian, karena kita makhluk sosial. Karena makhluk sosial, secerdas apapun dan segesit apapun tenaga kita, tetap kita ini butuh teman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Saya yakin ibu-ibu di sini bangsanya sama ya. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Ada yang dari Eropa, ibu-ibu? Nggak ada. Atau ada yang dari Afrika? Oh, nggak ada. Alhamdulillah, kita semuanya satu bangsa di sini. Tetapi kita di sini Allah ciptakan kita ini bersuku-suku. Beda sing dari Jawa, ya. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Bugis, ada yang sukunya Madura, ya, bersuku-suku. Untuk apa kita ini diciptakan oleh Allah? Ada laki-laki, ada perempuan, ada berbagai macam bangsa dan bersuku-suku. Lita'arufu. Nah, agar kalian itu saling kenal mengenal. Ya. Jadi tujuan Allah ciptakan kita dengan berbagai macam jenis itu tidak lain adalah lita'arufu, supaya saling mengenal. Tadi kayaknya Ibu admin sudah mengenalkan diri ya. Cuma ibu-ibu admin ini masih belum kenal dengan teman-teman yang ada di samping kanannya, samping kiri, depan, belakang. Belum kenal kan? Nah, belum kenal.
Maka setelah dari sini silahkan kenalan, ya. Tanyakan, Mbak namanya siapa, Bunda nama siapa, rumahnya di mana, ya. Mak polah Bu, ya mak polah nih kan. Bada seekeneng kalak mantoh, kan iya, ya. Barangkali dari kenalan itu ibu-ibu, siapa tahu ada yang bisa diambil mantu, ya. Atau siapa tahu dari kenalan itu kemudian ibu-ibu ada yang mau besanan misalkan dengan kenalannya. Loh siapa tahu, ya. Atau mungkin barangkali dengan setelah kenal, ya ada yang mau dihutangi, gitu ya. Ya bisa dihutang apa gitu ya. Nah, itu tujuan dari kita saling mengenal. Makanya di dalam proses pertemanan ini setelah ta'aruf itu tafahum. Setelah saling mengenal itu tafahum. Napa tafahum? Tafahum itu saling memahami. Oh, Mbak itu ternyata masih anu ya. Oh, keadaannya begini ya. Nah, itu saling tafahum, saling memahami. Kemudian setelah tafahum ta'awun, ya, saling membantu, saling menolong. Oh, Mbak ini Bunda kayaknya jualan nasi goreng ya di jam sekian hari ini. Maka dengan setelah kita ta'awun tadi itu ta'aruf dan tafahum, kita bisa saling membantu. Ayo lariskan yuk dagangannya. Nah, setelah ta'awun kemudian takaful. Takaful itu saling meringankan, ya, saling meringankan. Ya, tidak ada yang saling memberatkan, saling merepotkan dan seterusnya. Setelah takaful saling meringankan, maka yang terakhir tasamuh, saling berlapang dada, saling toleransi. Wis gak usah tukaran, gak usah eker-ekeran. Yuk kita saling menghargai, saling toleransi. Nah itulah tujuan kita, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan kita dengan berbagai macam jenis. Dan ini salah satu di antara tujuan diadakannya Qordar, kopi darat, dalam rangka 5T Bu. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, tasamuh. Nah, 5T. Bukan tempe, teri, terong, tempe penyet boten lho. 5T itu tadi itu. Kemudian setelah adanya 5T tadi itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba untuk memberikan rambu-rambu, memberikan pedoman bagaimana seharusnya seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun, ya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabizil qurba, kepada kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari zil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Wasahibi bil janbi. Nah ini, berbuat baiklah kepada teman sejawat. Berarti pertemanan itu dibahas Bu, dibahas di dalam Islam, dipelajari di dalam Islam. Sampai dalam ayat tadi itu Allah menyuruh kita berbuat baik sama teman, ya. Mengapa sih kok kita ini disuruh berbuat baik sama teman? Ya karena teman itu nuwun sewu, ya. Apapun yang terjadi, ya, teman itu sedikit banyak mereka itu akan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada kita, ya.
mulai dari memberikan semangat, memotivasi, ya, mengingatkan, ya, sampai nanti pada taraf yang boleh dikatakan saling memberikan hartanya, ya, itu bisa jadi sampai begitu. Itu karena teman, ya, karena teman. Makanya di dalam Islam kita dianjurkan untuk tidak menyendiri, ya. Dianjurkan untuk tidak menyendiri, apa? Ya, dianjurkan untuk berteman, berinteraksi sosial dengan orang lain, ya. Meskipun orang lain itu terkadang omongannya nyelekit, garai loro hati, garai mangkel, garai musuhan dan seterusnya. Meskipun begitu, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahum. Seorang mukmin yang berteman, bergaul, berinteraksi di tengah masyarakat, ya. Wa yasbir ala adzahum, kemudian mereka bersabar terhadap gangguan mereka, dirasani, diseman-semoni, ya kan, dilarakno atine, kita bersabar atas gangguan mereka. A'zamu ajron, lebih besar pahalanya, minal mukmin, dibandingkan dengan seorang mukmin alladzi la yukhalitun nas, yang tidak berteman, yang tidak bergaul di tengah masyarakat. Wala yasbiru ala adzahum, dan mereka tidak bersabar atas gangguan mereka. Ya, ini ibu-ibu, ya. Jadi berteman itu, berinteraksi sosial itu manfaatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita menyendiri, ya. Ya, meskipun menyendiri itu kadang dibutuhkan dalam beberapa kondisi. Tetapi di sini Islam ingin memberikan bahwasanya bergaul, berteman, berinteraksi sosial itu adalah perbuatan yang mulia dan menjanjikan pahala yang besar. Apalagi ibu-ibu itu pas ketemunya dengan teman yang baik, teman satu kolam, teman satu cycle, ya, teman satu komunitas, temannya adalah orang-orang beriman semua. Allahu Akbar, ya. Betul ini. Ini adalah kenikmatan yang tidak akan ibu-ibu jumpai di tempat lain. Teman yang baik. Karena teman baik itu ibarat berlian, mutiara yang tersimpan di dasar lautan. Angel goleane, Bu. Itu teman yang baik. Ya. Sampai teman yang baik itu digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang menjual minyak wangi. Jadi nek ibu-ibu andaikan tidak beli minyak wanginya, minimal nih ibu kecipratan bau harumnya. Ya. Berarti teman yang baik ini bagaimana? Andaikan teman yang baik tadi itu mungkin karena dia keterbatasan tenaga, keterbatasan ekonomi, sehingga kemudian tidak bisa membantu secara harta, maka minimal teman yang baik itu tidak menyakiti ibu-ibu, baik dengan perbuatannya maupun dengan lisannya. Itu teman yang baik. Nah, makanya ibu-ibu kalau ketemu sama teman yang kayak begini, jangan dilepas. Pegang erat tangannya, gandeng tangannya, peluk dia dengan penuh cinta dan kasih sayang, ya. Kalau kemana-mana ikuti dia, ya. Itu teman yang baik. Ojo dicul, jangan dilepas, Bu. Karena sekali kita melepaskan teman yang baik, maka tidak akan pernah bisa kita itu akan menemukan teman yang baik di lain kesempatan. Nah, makanya nek wis duwe kanca sing apik, ya bagaimana caranya memupuk pertemanan itu dengan baik. Ya. Bagaimana caranya menjaga, merawat pertemanan itu sampai langgeng. Ya. Karena nuwun sewu,
pertemanan yang baik itu manfaatnya bukan hanya di dunia, Bu. Pertemanan yang baik itu nanti manfaatnya akan kita sampai bawa di akhirat. Kalau di dunia teman yang baiknya, di saat kita ini melenceng, tepak breset lah. Ini teman yang baik ingatkan, Mbak, ojo ngono. Ini lho sing bener iku, sing tepak iku ngene. Itu teman yang baik. Duduk malah njlongkrokno, itu teman yang baik. Di saat kita ini mengalami futur, lama tidak pernah ikut kajian, lama tidak pernah muncul. Nah, teman yang baik ini ingatkan, say hello, kemudian, Mbak, ya apa kabare kok suwe gak ketemu, nandi. Itu teman yang baik, itu manfaat di dunia, Bu. Kemudian manfaatnya di akhirat apa, Ustadz? Manfaatnya di akhirat, teman-teman yang baik itu mereka bisa memberikan syafaat bagi teman-temannya. Mari kita simak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti setelah orang-orang beriman itu ada yang masuk surga, kemudian ada yang barusan keluar dari neraka, maka kemudian Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatin lillah. Tidak ada demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah Ta'ala. Fistiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yaumal qiyamah. Dia akan memperjuangkan hak teman-temannya, saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Jadi besok itu teman-teman yang baik niku bingung, Bu. Bingung goleki koncone. Endi yo aku gak ketemu ambek mbak iki. Aku gak ketemu ambek bunda iki. Ning ndi bunda yo? Begitu, Bu. Kemudian yaquluna, kemudian teman-teman yang baik itu mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Wahai Rabb kami, teman-teman kami di mana? Mbak ini kemana ya Allah? Ibu ini kemana? Mereka dahulu kopdar di Jalan Merapi ya Allah. Ikut pengajian bersama kami, mereka berpuasa bersama kami, sholat sama kami, haji dan umroh sama kami. Loh, niku besok gitu teman-teman yang baik, lapor mereka sama Allah. Apa jawab Allah? Allah mengatakan, akhriju man araftahum. Kalian keluarkan siapapun yang kalian kenal. Loh, jadi Allah menyuruh kita, menyuruh teman-teman yang baik itu, keluarkan dari api neraka orang-orang yang kalian kenal. Dulu saya kenal sama Ummu Aish, dulu saya kenal sama Bu Muji, Nah ini orang-orang yang kita kenal sekelilingnya. Makanya setelah ini harus kenalan, harus kenalan supaya apa? Nanti pada hari kiamat ketika jenengan sudah kenal, oh iya aku biar tahu kenalan ambek Mbak Mince. Mbak Mince, wonten Mbak Mince? Oh enggak ada ya. Nah, siapa tahu pas tepak Mbak Mince niki nggih qadarullah kudu mampir dhisik ning neraka. Terus kita ini masuk surga enggak ketemu sama Mbak Mince. Ya Allah, aku enggak ketemu Mbak Mince biyen ku kopdar ning gone Jalan Merapi. Ya wis sampai mlebu surga mlebu neraka. Ambil sudah, keluarkan dia dari neraka. Nah, begitu. Fatuhramu suwaruhum 'alan nar, di mana wajah mereka itu diharamkan dibakar di api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran qad ukhidzat an-nar illa nisfi saqaihi. Kemudian mereka pun mengeluarkan banyak sekali teman-teman dari api neraka, yang mana api neraka itu telah membakar sampai setengah betisnya. Wa ila rukbatai, ada yang dibakar sampai lututnya. Summa yaqulun,
Kemudian teman-teman yang baik mengatakan, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Wahai Tuhan kami, tidak ada seorang pun yang tersisa dari teman kami yang sudah kau perintahkan untuk dikeluarkan. Kata mereka. Allah jawab apa? Irji'u. Cepat kembali kamu ke neraka. Ya. Faman wajadtum fi qalbihi misqalu dinarin min khairin. Siapapun yang kalian jumpai di dalam hatinya ada sebesar dinar dari kebaikan, fa'akhrijuhu, maka keluarkan mereka. Fayukhrijuna khalqan katsira. Maka teman-teman yang baik ini mampu mengeluarkan teman-temannya yang banyak. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, Rabbana lam nazara fiya ahdan mimma amartana. Ya Allah, sudah tidak ada lagi, kami tidak meninggalkan seorang pun yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Hadis sahih riwayat Muslim. Lho niki Bu, niki manfaate duwe kanca sing apik, punya teman yang sholihah niki besok mampu memberikan syafaat kali panjenengan semua di neraka. Nah, makanya kemudian Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, istaksiru minal asdiqail mu'minin. Ya. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Ya. Karena saking napa? Saking gedene manfaatin duwe kanca sing apik, sampai Imam Hasan Al-Basri niku ngendika, perbanyaklah kamu berteman dengan orang-orang beriman. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka itu mempunyai syafaat pada hari kiamat. Ya. Nah, itu manfaatnya di akhirat. Ya, makanya kenapa saya mengatakan kalau sudah ketemu sama teman yang baik, gandeng peluk erat tangannya, jangan dilepaskan, ikuti dia kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada. Nah, dan kemudian jagalah, rawatlah pertemanan yang sudah baik ini dan jangan dirusak. Loh, memang pertemanan bisa rusak Ustaz, bisa sangat bisa sekali pertemanan itu bisa rusak. Ya. Apa saja yang bisa merusak dan mengotori pertemanan di antara kita? Yang pertama, tajassus dan tahassus. Tak ini yang bisa merusak pertemanan. Yang pertama, tajassus dan tahassus. Tajassus itu jajan nopo ta? Mboten jajan, Bu. Nggih. Tajassus itu sebagian ulama mengatakan maknanya sama dengan tahassus, yaitu mencari-cari aib, ya, mengorek-ngorek kesalahan dan mencari keburukan orang. Itu tajassus. Tahassus juga semakna. Tapi sebagian ulama memberikan pengertian yang berbeda. Kalau tajassus itu tadi itu mencari-cari aib, ya, mencari kesalahan dan keburukan orang. Sedangkan tahassus itu mendengarkan pembicaraan orang. Jadi misalkan ada dua teman yang sedang ngobrol, gitu kan? Nah, terus kemudian tiba-tiba kita ini datang kepo, gitu ya, ingin mendengarkan pembicaraan mereka. Maka ini namanya tahassus. Itu kata sebagian ulama begitu. Oke. Kenapa tajassus dan tahassus ini termasuk yang bisa merusak pertemanan di antara kita? Coba kita perhatikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan lewat lisannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iyyakum wadhanna, jauhilah oleh kalian persangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya persangkaan itu adalah
berita yang paling dusta. Wala tahassasu, dan jangan kalian melakukan tahassus. Wala tajassasu, jangan kalian melakukan tajassus. Wala tahasadu, jangan saling hasad, itu saling iri. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian bersaudara wahai para hamba Allah. Ya. Nah, tajassus, mencari-cari aib, kesalahan dan keburukan orang. Ya. Apalagi kalau kita ini sudah punya teman yang kita nggak suka, ya. Kita udah benci, bahkan menaruh dendam sama teman kita itu. Sudah. Yang namanya aibnya, yang namanya kesalahannya, kekurangannya pasti akan dicari-cari. Ya. Bahkan yang tidak ada pun yang tersembunyi aib itu bisa kelihatan, Ya karena memang nggak suka, karena benci. Ya. Maka hati-hati, ya, dengan tajassus ini, mencari-cari aib, memata-matai. Ya, mengorek-ngorek kesalahan dan mencari keburukan orang. Ya, jadi. Kemudian tahassus, ya, mendengarkan pembicaraan orang. Ya, di saat dua teman, ya, lagi sedang ngobrol, gitu ya. Terus kemudian nguping, ya, kepo, ingin tahu apa yang dibicarakan. Ya. Maka orang yang seperti ini, Nabi SAW bersabda, wa man istama'a ila hadisi qaumin, barang siapa yang berusaha mendengarkan pembicaraan orang lain, ya, wa hum lahu karihun, sedangkan mereka tidak suka didengarkan, au yafirruna minhu, atau mereka menjauh darinya, fasubba fi udunayhil anak yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat telinganya akan dituangkan cairan tembaga. Jadi wong-wong sing senengane ngoping, ya, mendengarkan pembicaraan orang, itu besok pada hari kiamat akan dituangkan cairan tembaga ke dalam telinganya. Allahu Akbar. Ngeri, ya? Ngeri. Kemudian tajassus dan tahassus ini bisa juga dalam bentuk mengintip rumah orang. Mengintip rumah orang, bisa dari luar mengintipnya, atau kita mengintipnya dari dalam. Contoh, ya, misalkan kita bertamu nih di rumah teman, disalam 3 kali nggak nyaut, ya, karena kita ingin tahu, ya, kepo dengan apa yang ada di dalam rumah, diintip. Ya. Wajahnya kemudian didekatkan di kaca, atau mungkin didekatkan di lubang pintu, dilihat ono apa jerone. Nah, itu bisa kayak begitu. Kenapa dia mengintip? Karena dia ingin tajassus, ingin mencari-cari aib, mengorek-ngorek kesalahan dan kekurangan temannya. Ya. Atau bisa jadi juga bentuknya begini. Ketika dia bertamu di rumah temannya, ya, dia sengaja di situ dalam rangka untuk di samping bertamu, dia pun juga tajassus, diamati. Jadi seluruh panca inderanya ini jadi radar. Mulai dari depan rumah sampai belakang rumah, niku dimonitor. Ketok ketemu, ya. Omahe berantakan, akeh sampai, car klacer, ya kan? Penghuni rumah ada yang tidak pakai baju, ada yang mungkin makan dengan tangan kiri secara tidak sengaja. Nah, ketemu nih, dapat informasi, dapat data, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika dia ketemu sama temannya, diceritakno. Ya Allah, napa Mbak Yu? Wis tak andane sampeyan ya.
wis sampeyan ojo tukuan ning gone wong iku. Apa wonge kempros. Ya, cebeh. Ya. Sampeyan ro omahe Mbak Yu. Aku Mbak Yu nek sampeyan ro Mbak Yu. Omahe cara kelacir, sampah tok, kotoran tok, gak tau disapu. Andiae gawe. Ya Allah, niku diceritakno, Bu. Diceritakan sama orang. Dari teman perteman, hampir kemudian sak Probolinggo sampai tahu semua, denger. Ya, oh nek Mbak iki ku wonge kempros, ya, wonge gak tahu resikan, omahe berantakan, akeh kotorane sampah gak tahu dipel. Masa aku ning kono iku cara kacir. Ya, itu sak Probolinggo tahu semua. Nah, ini akibat dari apa? Akibat dari tajassus dan takhasus, ya, dengan cara mengintip rumahnya orang. Nah, maka Nabi SAW ingatkan kita ibu semua. Lau anna imra'an ittala 'alaika bi ghairi iznin. Kalau ada orang mengintip rumahmu tanpa izin, ya, mengintip rumahmu tanpa izin. Fa khazaftahu bi asatin. Kemudian kamu menculeknya. Napa bahasa Indonesia menculek, Bu? Menculek. Napa, Pak? Bahasa Indonesia menculek. Apa menusuk ta? Apa? Duh, mak cek repot bahasa Indonesia. Bu, napa menculek, Bu, bahasa Indonesia, Bu? Ya, pokoknya menculek lah ya. Menculeknya dengan kayu, dengan tongkat. Fa faqa'atta ainahu. Kemudian gara-gara kamu menculek tadi itu sampai matanya tercongkel. Lam yakun 'alaika junahun. Maka engkau tidak mempunyai dosa. Loh, tapi ojo dipraktekno, Bu, di penjara, Bu. Ya. Ya, jadi ini dalam Islam begitu. Sampai kalau ada orang yang ngintip rumah kita tanpa izin, andaikan ini ya, tidak ada hukum positif, diculek lipate, kemudian sampai matanya itu ya buta atau mungkin tercongkel, maka kita tidak kena kisos, ya, tidak kena kisos. Sampai kayak begitu, Bu. Ya, ini dalam rangka untuk menjaga privasi, ya. Jangan sampai isi rumah kita itu dilihat dan diketahui oleh orang lain. Oke. Nah, ternyata tajassus dan tahasus itu bukan hanya di dunia nyata, tetapi di dunia digital pun juga terjadi. Ini hati-hati, Bu. Ini biasa dikenal dengan nama doxing. Ya, doxing itu membuka dan menyebarkan informasi pribadi seseorang secara online di media sosial. Itu sama kayak tajassus dan tahasus. Yang kedua, mengungkap informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh seseorang. Ya, itu di medsos banyak kayak begitu. Ya, jadi ada akun-akun itu dibajak akunnya, kemudian dicari informasi di situ, data di situ mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, nama orang tua, ya, kemudian riwayat sekolah, pekerjaan dan seterusnya. Mungkin di situ ada tulisan atau ada foto atau ada video, ya, yang dengan sengaja dia mencari itu dalam rangka untuk tajassus, mencari-cari aib dan kesalahannya orang. Ini doxing namanya. Ini kejadian. Yang ketiga, membocorkan informasi pribadi seseorang secara online yang bertujuan merusak reputasi korban maupun orang yang ada di sekitarnya. Ini hati-hati, ya. Jadi fenomena tajassus dan tahasus di medsos ini juga terjadi, ya. Nah, ini yang bisa merusak pertemanan. Maka dari itu, ibu-ibu semua, kalau pertemanan kita itu pingin awet dan pingin langgeng, maka bersikaplah taghoful. Apa, Bu? Taghoful. Taghoin fa lam. Taghoful. Apa itu taghoful? Taghoful itu secara bahasa itu menutup mata dan menutup telinga.
dari segala macam informasi, berita, data. Jadi pura-pura nggak tahu, ya. Pura-pura tidak tahu yang memang sebenarnya dia tidak tahu, ya. Atau pura-pura tidak tahu yang sebenarnya dia tahu. Niku taghoful. Nggih. Tak baleni. Taghoful itu pura-pura tidak tahu yang memang dia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu yang sebenarnya dia tahu. Niku taghoful. Nah, maka ketika seorang muslim ketika dalam berteman menerapkan taghoful ini, pura-pura ndak eruh, Allah, awet pertemanan, Bu. Ya, awet pertemanan. Contoh, saya kasih contoh ya, dalam kehidupan para salaf dulu. Contoh taghoful dalam kehidupan. Di zaman dulu itu ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Aqsam. Al-Aqsam itu artinya tuli. Kenapa dinamakan Al-Aqsam tuli? Padahal beliau nggak tuli. Padahal beliau nggak tuli. Nah, kenapa beliau dinamakan Al-Aqsam tuli? Ini ceritanya. Beliau di saat kajian, ya kajian kayak kita ini, pada saat sesi tanya jawab, ya sesi tanya jawab, ada seorang wanita yang mengajukan pertanyaan. Nah, pas dilalah, Bu, apa yang dilalah itu ya? Kebetulan, ya, di saat wanita ini mengajukan pertanyaan, kepentut, entute muni, gitu ya. Nah, kira-kira nih, Bu, jenengan di hadapan orang banyak, ketika mau bertanya, murah-murah kepentut, izin apa mboten? Izin. Ya. Dia malunya bukan main di saat itu, padahal mboten sengaja ngentut. Nah, Imam Hatim Al-Aqsam ini dia tahu kalau sampai Imam Hatim ini dia tertawa atau dia mengejek perempuan tadi, pasti dia akan merasakan malu yang luar biasa. Makanya kemudian beliau mengatakan, "Sik, coba panjenengan ulangi pertanyaannya apa?" Padahal beliau tahu pertanyaannya, tapi disuruh mengulang, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tuli. Nah, makanya kemudian disebut dengan Hatim Al-Aqsam, Hatim yang tuli. Itu taghoful namanya, Bu. Ya. Jadi apa ya? Pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu, atau dia memang sebenarnya nggak tahu. Itu namanya taghoful. Ya. Contoh, ya saya kira ibu-ibu tahu semua ya contohnya. Jadi di saat ada informasi misalkan dari seseorang tentang si fulana, oh fulana ini begini, fulana itu begitu ya, sama suaminya, oh fulana ini begini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka jadilah kita ini seorang muslimah yang taghoful. Wis etok-etok ndak aruh. Ya pancen ndak aruh. Ya. Atau memang sudah tahu informasi itu, tapi kita pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mendengar. Ya. Nah, itu namanya taghoful, ya. Dan masih banyak lagi contoh di kehidupan masyarakat kita. Oke. Jadi itu yang pertama, yang bisa merusak pertemanan kita adalah tajassus dan tahassus. Sekarang nomor 2, yang bisa merusak pertemanan kita adalah lambe turah. Lambe turah. Apa ya bahasa Indonesianya? Mulut sisa. Ya, bibir sisa. Ya, bibir sisa nih. Maksudnya apa nih kok bibir sisa? Lambe turah ini sebenarnya nama akun, Bu. Jadi nama akun anonim di sebuah medsos yang isinya adalah menceritakan, memberitakan gosip-gosip seputar artis, pejabat, pokoknya orang-orang yang beken di tanah air. Itu akunnya namanya Lambe Turah. Jadi nggak ada lagi yang menjadi fokus pembicaraannya kecuali membicarakan orang lain. Ini ku jenenge Lambe Turah. Nah, maka Lambe Turah ini, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita, nek dadi wong ojo sampai duwe lambe turah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya. Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasul itu ditanya tentang yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga.
Kanjeng Nabi jawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa dan berakhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Dan Kanjeng Nabi juga ditanya, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Nabi jawab, al-famu wal faraj. Mulut dan kemaluan. Berarti ini dua lubang. Lubang mulut sama lubang kemaluan. Itu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Sebanyak apapun ibadahnya ibu-ibu, sesolihah-solihahnya ibu-ibu, nek boten iso njogo lambe, bisa menyebabkan kita masuk neraka. Mungkin saya sudah sering sampaikan ini. Di zaman Nabi itu ada seorang wanita ahli ibadah. Wis salatin niku pateng. Sing wajib-wajib dilakoni, sing sunah-sunah yo gak pernah ditinggal, posone yo kenceng, Ramadan iya, sing sunah-sunah yo gak pernah ditinggal, ya. Sedekah Masya Allah, ya. Sampai diceritakan, ya Rasulullah, dia tuh kalau sedekah ya Rasulullah, sedekah niku boten gawe pisang kukus. Ya. Dia bukan pakai harta yang rendah, enggak. Bahkan pakai harta yang terbaiknya ya Rasulullah. Ini kata sahabat. Walakin ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah, mulutnya itu enggak pernah libur dari menyakiti temannya. Lisannya itu enggak pernah libur dari menyakiti tetangganya. Besok nanti dia tempatnya di mana ya Rasulullah? Maka Kanjeng Nabi mengatakan, iya finnar. Dia ada di dalam neraka. Loh. Tapi sebaliknya ya Rasulullah, ada seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa aja. Ya sholatnya cuma 5 waktu tok, sunnah juga tahu. Ya. Puasa nggih ngoten, Ramadan tok ya Rasulullah, sing sunah-sunah juga tahu dilakoni. Nek sedekah niku lho Kanjeng Nabi, iyalah, ya, gak bejaji sedekah. Mungkin begitulah bahasa kita. Tetapi ya Rasulullah, lisannya itu senantiasa dijaga. Dia tidak pernah menyakiti sedikit pun temannya dengan lisannya. Besok nanti tempatnya di mana ya Rasul? Maka Kanjeng Nabi jawab, hiya fil jannah. Dia ada di dalam surga. Tuh. Jadi ya, lisan yang senantiasa terjaga, mampu merawat dan melanggengkan pertemanan. Nah, kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada ya Rasulullah berkaitan dengan amal yang bisa memasukkan ke dalam surga dan amalan yang bisa mengeluarkan dari api neraka. Dijawab sama Kanjeng Nabi sekian panjang lebar. Kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Ya Mu'adz, mau enggak kamu tak kasih tahu yang bisa menguatkan semua itu yang sudah aku ceritakan? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisani, kemudian Kanjeng Nabi memegang lidahnya. Wa qala kuffa 'alaika hadza. Coba kamu tahan, kamu jaga, kamu rem ini. Maksudnya lidah. Kemudian Mu'adz bertanya, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bihi? Apakah kita ini akan disiksa ya Rasul lantaran apa yang kita ucapkan? Maka Nabi mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, sungguh celaka ibumu wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah yang tersungkur, tidak lain disebabkan karena lisan-lisan mereka. Jadi nyun sewu, Bu, pancen ibu-ibu niki nek wis kumpul nggih, lungguh bareng pas ana rujake, nggih. Ana rujake, ana ote-otene, nggih, ana galagile wis tepak. Nggih. Niku ana ae, wonten sing diomong. Nggih.
Mulai dari ngomong no rujak, ngomong no galagil, ngomong no ute-ute. Nanti kemudian sedikit demi sedikit pembicaraan itu akan mengarah kepada orang lain. Mbak Yu, sampai kurunguan, napa jeng? Wes, ngoten niku Bu. Jelas sudah. Nah, wis ketok sampean krungu Mbak Jeng, sampean ero ajeng, napa Mbak Yu tutuk wis. Ya. Tutuk ning ndi? Ya. Niki nek kadung kumpul sajene yo bapak-bapak yo padha wae. Asline lho nggih. Bapak-bapak nggih ngoten bisa nek kumpul ana kopine, nggih. Wes ana tik kletikane nggih padha asline. Nggih. Ana ae sing diomong. Nggih, sama saja. Kalau bedane. Ya. Cuma pancen ibu-ibu niku sing paling kathah. Ya. Mboten bela bapak-bapak nggih, mboten. Panci ibu-ibu niku sing paling kathah. Napa dalile? Mboten dalile, Bu. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma ra'aitu aktsara ahli nar illa nisa. Tidaklah aku ini melihat kebanyakan penduduk neraka itu kecuali kebanyakan wanita. Terus ada seorang wanita tanya, "Ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah kita ini kufur kepada Allah sehingga kita paling banyak masuk neraka?" Enggak, kata Nabi. "Walakinna tuksirnal li'an." Loh, enggak. Tapi karena kalian itu adalah wanita yang paling banyak mencela. Yang paling banyak mencela. Contoh, hari ini makan, nanti nggih habis ini. Napa menu nih? Nasi rames nggih, nasi rames. Sing jenenge ibu-ibu niku wono mawon, telaten. Duh, sapa ya sing masak iki? Kurang asin. Lho kan? Kurang asin. Lho, kenek wis. Nanti juga ndak berhenti sampai di situ. Nanti kemudian disuguhi es buah, ya. Nyeduk diticipi seruput. Napa jare ibu? Sapa ya sing gawe es iki? Napa ajeng kurang gula. Loh. Kurang gula. Lah niki ya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kejadian. Wanita itu paling banyak mencela sehingga mereka menyebabkan mereka paling banyak masuk neraka. Nah, makanya dijaga lisan kita ini. Lisan itu yang mampu bisa merusak pertemanan di antara kita. Yang semula rukun ya, enak, damai, tiba-tiba jadi rusak gara-gara mulut kita, Bu. Ya, gara-gara mulut kita. Baik. Itu yang kedua. Lambe turah. Yang ketiga, hasad. Hasad alias iri bin dengki. Niku hasad. Apa itu hasad? Hasad kata para ulama adalah tamanni zawalin nikmati an sahibiha, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Ya, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan hasad itu meskipun hanya sekedar tidak suka, ya, benci, tidak suka kalau ada orang yang lebih unggul, lebih baik, lebih cantik, lebih kaya, lebih pinter, lebih napa melih, lebih seksi, lebih napa melih. Yes, pokoknya sing lebih-lebih lah. Meskipun hanya sekedar tidak suka saja, benci saja, kata beliau, al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil maksud. Hasad itu adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik
yang ada pada orang yang dihasadi. Niku hasad. Kenapa bisa hasad itu kok bisa merusak pertemanan di antara kita? Tak kasih contoh. Ini ada 2 teman sesama wanita. Wakrab bu, wakrab wis koyo dulur. Ning ndi gandeng renteng wong loro, ya. Sering ke rumahnya, dia pun juga sering ke rumahnya, akrab. Tapi kebetulan dua-duanya ini belum menikah. Belum menikah. Nggih. Nah, qadarullah 2 orang ini lagi mengincar seseorang lelaki. Dan ternyata nah, dua-duanya ini sama-sama naksir. Lelaki tadi itu sama-sama naksir. Sing situ yo naksir, sing situ yo naksir, sama-sama naksir. Tapi ternyata qadarullah seorang lelaki itu lebih memilih dirinya atau lebih memilih temannya dibanding dirinya. Nah, mungkin dia lebih cantik barangkali, mungkin dia lebih pintar barangkali, gitu kan? Nah, disitulah kemudian muncullah bibit-bibit hasad, ya, bibit-bibit iri. Niku contoh, ya. Kejadian nggak kayak gitu? Ya, ada saja kayak begitu. Niku baru contoh, ya. Nah, makanya hasad itu adalah dosa warisan pertama kali di langit dan di bumi. Hasad itu dosa warisan di langit dan di bumi. Kalau di langit siapa bu? Iblis. Ya, dia hasad, dia iri kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dia hasad? Karena iblis merasa dirinya itu lebih baik. Lebih baik. Yo api anakku sih daripada Nabi Adam. Ya, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Lah kok aku kok dikon sujud ning Adam? Lah kok nyimut? Ya kan? Nah, ini hasad. Hasad yang terjadi pertama kali di langit sehingga kemudian menyebabkan iblis itu dikeluarkan dari api neraka. Dikeluarkan dari surga. Ya. Kemudian hasad yang terjadi di bumi pertama kali. Siapa? Hasad yang terjadi antara Qabil dengan Habil. Itu hasad pertama kali di bumi. Kenapa bisa hasad? Karena Allah nyuruh Qabil sama Habil mempersembahkan kurban. Ternyata kurban yang diterima kurbannya Habil. Qabil iri. Bahkan nggak sampai di situ. Ternyata Habil ini dinikahkan dengan seorang wanita yang lebih cantik daripada calon istrinya Qabil. Iri si Qabil ini. Berhubung dia iri, maka kemudian dia mengatur siasat bagaimana caranya si Habil ini dia tidak dapat nikmat, nggak dapat istri tadi itu, kurbannya pun juga tidak diterima. Maka Habil pun akhirnya dibunuh. Nah ini dosa warisan. Hati-hati. Ya. Dan hasad ini, maaf, bisa terjadi kepada siapapun tanpa kecuali. Ya. Karena kata para ulama, hasad itu adalah fitrah. Sudah naluri wis gawan bayi. Ya. Sudah dari sananya memang orang itu punya kecenderungan untuk hasad. Cuma yang membedakan itu ada yang bisa memanage hasadnya, ya, ada yang bisa mengontrol hasadnya, ada yang tidak bisa. Ya. Makanya para ulama mengatakan manusia di dalam masalah hasad ini ada 4 kondisi. Hasad pada diri manusia itu ada 4 kondisi. Yang pertama, ada yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasati.
ya, berusaha menghilangkan nikmat, tidak tahu bagaimana caranya, dengan cara memfitnah, dengan cara menuduh, dengan cara mencari aibnya. Pokoknya harus nikmat itu nggak boleh ada pada teman dia, harus hilang, dia harus hilang. Maka keadaan yang pertama ini adalah dosa besar, ya, apalagi sampai menghilangkan. Keadaan yang kedua, ada orang yang memang hasad sama orang lain, tapi dia tidak berusaha untuk menghilangkan hasad itu, ya, tidak berusaha untuk menghilangkan hasad, ya mungkin hanya sekedar benci atau nggak suka saja, gitu ya. Nah, yang ketiga, ada orang yang hasad sama orang lain, sama temannya, dia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari temannya, tapi dia berusaha bagaimana caranya supaya mendapatkan nikmat itu juga. Ya, saya ulangi. Ada orang yang hasad, dia tidak menginginkan hilangnya nikmat sama orang lain, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menginginkan nikmat yang serupa, yang sama. Ini juga diperinci sama ulama. Ada yang sikapnya itu karena urusan dunia. Misalkan ada orang yang dikasih kelebihan berupa kekayaan sama Allah Ta'ala, dia iri. Ya apa ya aku caranya supaya iso sugih kaya Pak Edi. Nah, contoh nih, contoh. Iso sugih kaya Pak Edi. Amin. Amin, Pak. Ya. Nah, kemudian temannya ini dia berusaha bagaimana supaya bisa sama dengan Pak Edi. Kerja sing sakang. Ya, jam 7 budal, jam 4 mulai. Kok mari maghrib budal maneh, jam 9 mulai. Jadi pengen sugih, pengen niru Pak Edi. Akhirnya kemudian orang ini pun kekayaannya bisa menyamai temannya. Nah, bisa menyamai temannya. Ini untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia ini, kata para ulama, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas 79, ya laitalana mislama utiya Qarun. Semoga kita ini punya seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Nah, jadi ini ada sekelompok komunitas masyarakat, dia iri dengan kekayaannya Qarun, kemudian mereka berharap supaya kekayaan itu juga dimiliki sama mereka. Kemudian yang kedua, hasad dalam urusan agama. Hasad dalam urusan agama. Ini yang terpuji, ini yang dipuji oleh para ulama. Cuma ini namanya bukan hasad, bukan hasad Bu, namanya ghibthah. Ya, ghibthah. Jadi ada orang yang lebih unggul dalam ketaatan, lebih unggul dalam iman, lebih unggul dalam sedekah, dia iri, ghibthah. Bagaimana caranya ini saya juga bisa sama iman saya seperti teman saya, ketaatan saya bisa seperti teman saya. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada hasad, ada iri kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Seorang yang diberikan harta oleh Allah, fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dengan harta itu dia infakkan siang dan malam. Ya. Siang diberikan nasi, Jumat berbagi, malamnya aduh masya Allah, ya. Kemudian membuat orang lain itu temannya iri. Duh ya Allah, saya tak coba meniru orang itu. Saya akan berinfak siang dan malam. Wa rajulun atahullahul Qur'an. Yang kedua, seseorang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an atau ilmu, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar.
yang dengan ilmu itu, dengan Al-Quran itu, dia mengajarkan sepanjang siang dan sepanjang malam. Nah, alhamdulillah ya, tadi disampaikan sama Ibu Admin, ada kelas tahsin, ya Masya Allah, ada yang di sini, ada yang di situ, ada yang di sana, banyak ya. Ya, kalau bisa Ibu jangan mencukupkan sampai di situ. Nah, bagaimana caranya saya ini bisa baca Quran enak, lancar koyok Bu Admin? Nanti saya mau buka kelas tahsin juga di rumah. Oh, bagus. Nah, berarti semakin banyak kelas tahsinnya, semakin bagus. Sing pinter bahasa Arab, wah, jangan sampai mandek sampai di sini. Duh, ibu-ibu kok iso bahasa Arab? Masa aku gak iso apa-apa? Nah, ya apa caranya aku kepingin pinter bahasa Arab? Belajar Bu, belajar online, belajar offline. Mun tak pelengen lo ya, mun pelengen tahu ya. Kena mubtada khobar lah ngeluh ya. Ada motong Mas, duh ustazah, mohon maaf ustazah nggak bisa lanjut, pusing saya. Ya, ya itu belajar Bu. Ya, sehingga kemudian kelas bahasa Arab itu semakin banyak, itu kan bagus. Nah, ini namanya ghibthah, iri dalam urusan akhirat, iri dalam urusan agama. Ini yang terpuji. Oke. Kemudian yang keempat, ketika dia mendapatkan muncul rasa hasad iri kepada dirinya, langsung kemudian dia segera menghapus, ya, segera menghapus dengan cara dia meminta ampun kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk orang yang dia hasati, dan kemudian dia berbuat baik kepada orang yang dia hasati. Ini excellent kalau ini Bu, ya. Ketika muncul rasa hasad, rasa iri, langsung dia hapus, ya, dia minta ampun, ya, dia doakan kebaikan orang yang dihasati, bahkan dia pun juga berbuat baik kepada orang yang dihasati. Nah, sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa Bu? Kurang 5 menit ya? Iya, kurang 5 menit. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah hutang. Nah, ya, hutang. Ini bahaya. Kenapa hutang itu bisa merusak pertemanan? Ya, saya kira bukan hanya merusak pertemanan, tapi juga bisa merusak kekeluargaan. Ya. Pokoknya urusan nambah duit, urusan nambah fulus, niku merusak sudah. Ya, merusak segalanya. Ya. Yang termasuk yang paling, ya, yang paling apa ini ya, yang paling sering lah kita jumpai di masyarakat kita itu adalah hutang. Ya. Kenapa hutang bisa merusak? Ya. Dulu sebelum terjadi akad hutang piutang, ini dua orang teman ini, masya Allah, wakrab, rukun, gandeng renteng, koyok dulur. Oke? Nah, berhubung ada satu dan lain hal, sehingga membuat temannya ini mengharuskan untuk berhutang. Maklum Bu, net yang utang niku, utang ini ku dadi kucing, nggih, pas ditagih dadi macan. Niku yang utang. Jangan harus paham, ya. Orang berhutang itu ketika dia berhutang dia akan jadi kucing. Coba jangan pirsani yang nak utang. Kucing kalau dia ada maunya, ya kan? Kan kepalanya itu kan di apa? Digeser-geserkan ya ke kaki kita, ke kaki, ke badan, ngerayu, ya, ngerayu sama majikannya. Sambil suaranya merdu, meow, ya, ambek selu-selu sirai, gitu kan? Nah itu kucing, karena dia ada punya kemauan yang mau dia capai dari majikannya. Begitu selesai, ya, tujuannya itu tercapai, apa yang terjadi? Ngamuk kucingnya, ya. Dia berubah menjadi macan, taring-taringnya keluar, ya. Kemudian kuku-kukunya juga siap untuk menerkam kita. Itu orang berhutang. Maka jenengan lihat, ya,
Banyak orang-orang yang ketika berhutang itu mereka suaranya lembut, santun, ambek mewek, ya, minta dibelas kasihani. Begitu setelah mereka ditagih, marah-marah, ya, marah-marah, ngamuk, bahkan satu keluarga pun juga ikut-ikutan ngamuk. Bahkan sampai yang paling ekstrim itu ada yang dibunuh, Bapak Ibu, ya, betul kan? Sampai ada orang yang menghutangi itu karena dia pengen bebas dari hutangnya, itu sampai dibunuh, sampai begitu. Ya, berarti hutang ini adalah mampu merusak pertemanan. Hati-hati Bu. Ya, makanya kami menyarankan, ya kalau nggak mepet-mepet amat, ya tidak usahlah berhutang, ya. Kecuali memang jenengan sangat butuh, ya, silakan berhutang. Kalau hanya sekedar untuk gaya hidup, jaga gengsi, tidak usah hutang. Nanti bisa rusak pertemanan kita, ya, bisa rusak. Seperti yang viral di medsos itu baru-baru ini, membawa lari uangnya orang sampai sekian ratus juta. Akhirnya jadi rusak pertemanannya, kemudian rusak kekeluargaannya gara-gara uang, ya. Nauzubillah min dzalik. Itulah ibu-ibu semua. Saya kira masih banyak lagi beberapa hal yang bisa merusak pertemanan di antara kita, tapi kami cukupkan dulu sampai 4 saja, ya. Silakan nanti ibu-ibu pelajari sendiri. Ada berburuk sangka, ya. Terus kemudian ada saling membenci, saling membelakangi, kemudian menjual di atas penjualan saudaranya, dan seterusnya. Itu adalah perkara-perkara yang bisa merusak pertemanan di antara kita. Naam, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya. Sebelum kita akhiri, ini kayaknya ada kuis nih, ya. Oh iya. Oh, pertanyaan dulu. Iya, satu aja. Iya. Monggo Bunda yang mau bertanya. Kuisnya berapa ya? 4 ya? 3. 3. Ini langsung. 3. Apa? Oh, gitu. Taghaful dengan cuek. Oke. Cuek itu apa? Enggak mau tahu, ya. Enggak ngurus lah. Nggih. Ya boleh dikatakan begitulah. Boleh dikatakan begitu. Tapi lebih tepatnya begini, taghaful itu panjenengan mendengar, ya, atau sudah tahu, ya, tapi pura-pura nggak tahu, ya, pura-pura tidak tahu, atau memang jenengan memang tidak mendengar dan tidak mendengar dan memang tidak mendengar dan tidak pingin untuk mendengar dan tahu, tidak kepo lah bahasanya ngoten nggih. Jadi orangnya tidak kepoan, terus kemudian ya cuek mungkin sama, ya bisalah diartikan cuek, pura-pura nggak tahu lah, begitu, nggih. Wallahu a'lam. Ya, 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, siapakah nama ulama yang dijuluki sebagai orang tuli? Siapa nama ulama yang dijuluki sebagai orang tuli? Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua,
Apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Ya? Yang terakhir, sebutkan 5T. 5T. Ojo tempe tahu teri loh ya. Terong nanti. Udah benar? Oh iya, monggo monggo. Masya Allah. Ya, jazakillah khairan semuanya. Mohon maaf manakala apa yang kami sampaikan kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bocorannya nih.